Elsa, Kenapa? dia memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga tetap semangat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini untuk mengikuti acara Rektor Series pada pagi hari ini dengan tema kajian moderasi, internalisasi pemikiran MH Ainun Najib dalam semangat Islam wasatiyah di Indonesia. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Nurdin Al-Aulia, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Ubaidillah M. Hum selaku Kaprodi Ilmu Hadis UIN Said Ali Tulungagung, yang saya hormati Ketua Umum HMPS Ilmu Hadis UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, yang saya hormati Ketua Umum HMPS Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang saya hormati pemateri kita pada acara Rektor Series season 4 kali ini, yaitu Saudari Zulfa Nada Ar-Rofna, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Said Ali Rahmatullah. Yang saya hormati juga Saudara Ferry Septian, mahasiswa Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, selaku pembanding pada acara Rektor Series kali ini, dan tak lupa juga teman-teman yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada pagi ini kita melaksanakan acara ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara yang diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Umum HMPS Ilmu Hadis, lalu pembacaan CV materi dan pembanding. Dilanjutkan dengan penyampaian materi, lalu tanggapan dari pembanding. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, lalu pengambilan dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum acara Rektor Series season 4 kali ini kita mulai, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, marilah kita memanjatkan doa supaya acara kita ini akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan-peraturan pada acara Rektor Series kali ini. Yang pertama, peserta diharapkan mematikan mikrofon saat acara berlangsung kecuali diizinkan oleh moderator. Yang kedua, peserta diharapkan menyalakan kamera saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib mengisi link presensi yang akan di-share pada akhir acara. Yang keempat, peserta yang tidak mengisi presensi dianggap tidak mengikuti acara dan tidak mendapatkan sertifikat. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Umum HMPS Ilmu Hadis UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum, yaitu Saudari Wulan Rahayu. Saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk Saudari Wulan Rahayu.
Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Maftuh, yang sama-sama hormati yaitu Dr. Ahmad Rizkon Hamami, CMA selaku Dekan Min 1 Tulungagung, yang kami hormati Bapak Akhdas LCMA selaku Ketua Jurusan Usuluddin. Sama kita hormati Bapak Dr. Ubaidillah M. Hum selaku Kaprodi Ilmu Hadis UIN 1, yang kami hormati juga Ketua Umum HMBS Ilmu Hadis yaitu Mudofar Afif. Saat ini masih ada kegiatan jadi belum bisa menghadirinya. Juga yang kami hormati Ketua Umum HMBS Ilmu Hadis Suka yaitu Mas Devananda. Pertama-tama langsung saja mengucapkan terima kasih mewakili dari Mas Mudofar Afif dan seluruh pelaksana riset ini, mengucapkan terima kasih kepada saya telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini baik dari awal ataupun hingga akhir nanti kami memiliki banyak kekurangan yang sehingga insya Allah akan terus kami evaluasi dan untuk berbenah di kemudian hari. Sedikit saya sampaikan terkait kenapa sih kok kegiatan ini dinamakan Researcher Series. Sebelumnya, sekedar info saja bahwasanya kegiatan ini pada awalnya itu bernama Lecture Series, namun dari beberapa kalangan itu seperti Wadek itu terjadi salah paham karena kegiatan ini tidak ada anggota dosen atau seluruh pesertanya dan pembanding ataupun pemateri yaitu mahasiswa, maka kami disarankan untuk mengganti nama. Maka dari itu kami konsultasi kepada Kaprodi, kepada Ketua Umum dan teman-teman sehingga menghasilkan nama dan mensukai yaitu series ini. Juga kami menyampaikan permohonan maaf dari Mas Mudofar Afif belum bisa ikut gabung dikarenakan ada kegiatan di luar kota pada hari ini. Namun tidak mengurangi rasa hormatnya kepada seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin cukup itu yang saya inginkan. Apabila di perkataan saya terdapat banyak kekurangan ataupun kehilafan, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Wulandari. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Zulfa Nada Arofna. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Pemateri kita kali ini akan bernama Zulfa Nada Arofna, tanggal lahirnya Blitar 9 Oktober 2001. Alamat Kecamatan Kabupaten Blitar. Riwayat pendidikannya dari SDN Pagarrejo 2, MTSN 8 Blitar, MA Asalam Jamborwangi,
Lalu sekarang sedang menempuh pendidikan tingginya di UIN Said Tulungagung. Riwayat organisasi beliau yang pertama pengurus HMJ Ilmu Hadis tahun 2020 sampai tahun 2021. Lalu pengurus SEMA Fuad 2022. Nomor HP beliau 5788777593. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan dengan materi kita pada hari ini? Alhamdulillah, langsung saja kita mulai ya. Kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Apakah terdengar suara saya? Terdengar, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ubaidillah selaku Kaprodi Ilmu Hadis, serta saya ucapkan terima kasih kepada pengurus HMPS Ilmu Hadis serta pengurus dari MH2T Ilmu Hadis yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang kajian moderasi tentang internalisasi pemikiran MH Ainun Najib dalam membangun Islam Nusantara yang ada di Indonesia. Begitu, mungkin bisa langsung saja masuk pada materinya. Bentar. Apakah sudah terlihat? Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah. Sudah, Kak. Baik, langsung saja pada materi kali ini mengenai internalisasi pemikiran MH Ainun Najib dalam semangat Islam Nusantara di Indonesia. Yang pertama mengenai biografi MH Ainun Najib. MH Ainun Najib dengan nama lengkap yaitu Muhammad Ainun Najib dengan yang sering disapa dengan Cak Nun. Beliau adalah seorang intelektual muslim di Indonesia yang dikenal sebagai seorang penulis, budayawan, pemikir, sastrawan, aktivis sosial, serta juga beliau dijuluki sebagai ulama pembangun Islam di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 20 Mei 1953 di Jombang, Jawa Timur. Dalam riwayat pendidikan, beliau pernah berguru di Pondok Pesantren Gontor selama 3 tahun, dan pada akhirnya dikeluarkan karena kegelisahan beliau terhadap keamanan pondok pada waktu itu. Selanjutnya, dalam studinya, akhirnya Cak Nun ini pindah ke Yogyakarta dan menyelesaikan studinya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Setelah itu, beliau masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, namun hanya bertahan selama 1 semester saja. Dalam perjalanan kehidupan Cak Nun ini, yang putus kuliah bukan berarti beliau tidak menjadi apa-apa. Karena pada dasarnya beliau yang suka pada kesastraan, akhirnya beliau bergabung pada kelompok penulis muda yang bergelut di bidang sastra, yaitu Persada Studi Club atau PSK yang diasuh oleh Umbulandu Paranggi. Dan beliaulah yang juga menjadi pengaruh terhadap perjalanan kehidupan MH Ainun Najib. Keberhasilan MH atau kiprah dari MH Ainun Najib ini yaitu yang pertama,
didirikannya komunitas majelis ilmu Ma'iyah yang telah tersebar di berbagai daerah yang meliputi seperti ada Gambang Syafaat yang ada di Semarang, ada juga Juguran Syafaat ini di Banyumas, ada Padang Bulan di Jombang, dan beberapa komunitas Ma'iyah di berbagai daerah. Yang kedua, tentang karya sastra beliau telah banyak sekali menghasilkan karya sastra yang meliputi puisi seperti puisi Tahajud 99, ada puisi Cahaya Mahacahaya, ada buku, ada esai, film, bahkan hingga pentas teater. Selanjutnya yaitu mengenai Islam Wasatiyah. Mohon maaf, sebentar ya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai Islam Wasatiyah. Secara etimologi, wasatiyah berasal dari kata wasato yastu satotan, yang berarti tengah, seimbang, adil, terbaik, sederhana, atau berada di antara dua ujung. Sedangkan secara istilah, wasatiyah ini adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Jadi, pengertian dari Islam wasatiyah ini adalah Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi tentang nilai-nilai moderasi, tentang nilai-nilai toleransi, serta pertengahan, dan mewujudkan umatnya menjadi umat wasaton, umat yang adil, umat pertengahan, menjadi khairah ummah wa adilan, yaitu umat yang adil, serta umat yang baik. Selanjutnya, dasar-dasar dari wasatiyah ini, yang pertama, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, yang berarti dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ummatan wasaton, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari serta hadis riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang kesaksian ajaran Nabi Nuh, yang mana akhirnya Allah menurunkan ayat, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dalam hal ini, al-wasat diartikan sebagai al-adl. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Islam Wasatiyah. Di sini ada 9 yang digagas oleh MUI. Yang pertama ada tawasud. Tawasud di sini yaitu sikap moderat yang berpijak pada jalan tengah dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang tidak berlebihan serta tidak mengurangi di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Yang kedua ada tawazun. Tawazun artinya keseimbangan. Keseimbangan dalam menjalankan agama dalam aspek dunia maupun aspek akhirat, yang mana tercapainya keseimbangan antara hablum minallah serta hablum minannas. Selanjutnya ada i'tidal. I'tidal di sini berarti adil, lurus, serta tegak, yang mana bersifat proporsional dalam menjalankan hak dan kewajiban.
Yang kelima ada syuro, artinya musyawarah. Mohon maaf. Yang keempat ada tasamuh. Tasamuh di sini yaitu Islam wasatiyah, berarti sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat, terhadap kemajemukan serta pluralitas dalam kehidupan yang sangat luas ini. Yang kelima ada syuro, artinya musyawarah, yang mana Islam wasatiyah ini mengedepankan musyawarah mufakat yang didasarkan dalam kemaslahatan bersama sebagai prioritasnya. Selanjutnya, yang keenam ada islah atau reformasi, yaitu Islam wasatiyah mengedepankan sikap reformatif dalam mencapai keadilan yang lebih baik dengan mempertimbangkan perubahan yang bertumpu pada kemaslahatan bersama. Yang ketujuh ada aulawiyah. Aulawiyah di sini yaitu diartikan sebagai Islam wasatiyah memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan. Yang kedelapan ada tatawur wa ibtikar, yang artinya dinamis serta inovatif. Diartikan di sini yaitu keterbukaan melakukan perubahan dan berusaha menciptakan pembaruan serta kemajuan. Yang kesembilan yaitu tahadur. Tahadur di sini yaitu menjunjung Islam wasatiyah, menjunjung tinggi akhlakul karimah, menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, nilai-nilai identitas, integritas sebagai khairah yang ummah, sebagai umat yang baik dalam kehidupan serta dalam peradaban. Aktualisasi pemikiran M.H. Ainun Najib di sini tentang Islam wasatiyah, yaitu upaya untuk mewujudkan Islam yang senantiasa menjunjung tinggi semangat keadilan, perdamaian, humanisme, moderat, serta toleran. Islam wasatiyah yang diusung oleh MH ini berorientasi pada kehidupan yang harmonis serta humanis. Di sini diartikan bahwasanya harmoni dalam pemikiran MH mengambil tempat dalam kesadaran masyarakat yang dimanifestasikan dalam perilaku keseharian mereka, serta dalam pandangan humanisnya, yaitu beliau memandang menekankan pada harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi dalam Islam wasatiyah yang diusung oleh MH Ainun Najib ini, yaitu pandangan MH tentang orang yang beragama itu tidak hanya dia menjalankan rukun-rukun Islam saja, atau menjalankan dia sebagai orang yang beragama atas dasar-dasar rukun Islam saja. Tetapi bagaimana orang itu mempresentasikan Islam sebagai agama yang damai, agama yang menciptakan kasih sayang, yang toleran, serta menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, mengenai pemikiran MH ini, saya mengambil dari tema humanisme, pemikiran beliau, yaitu terbagi menjadi 3. Pertama, pembebasan, yang kedua, naturalis, yang ketiga, yaitu toleran. Pembebasan di sini yang diungkapkan oleh MH yaitu merujuk pada pandangan terhadap realitas sosial Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan pluralisme kultural. Jadi pemahaman pembebasan MH yang ditekankan pada praktik kehidupan beragama yang rasional, pengembangan rasional dengan inovasi penafsiran atau ijtihad terhadap teks-teks agama yang relevan sesuai dengan konteks zaman. Serta dalam konteks tersebut, menurut MH bahwa ijtihad yang moderat dan budaya agama yang kaku akan menjadikan bumerang yang dapat menghancurkan esensi agama. Sehingga esensi dari spirit pembebasan menurut MH itu, yaitu mewujudkan tatanan kehidupan beragama yang menekankan pada kebebasan dan otoritas atas fitrah manusia itu sendiri. Jadi dalam konsep pembebasan menurut MH di sini yaitu
beliau mengatakan bahwa manusia ini memiliki kebebasan, memiliki otoritas dalam mewujudkan keberagamannya yang tetap didasarkan pada aktualisasi pembebasan sebagai bentuk ketetapan sunatullah. Selanjutnya yang kedua yaitu tema naturalis. Di sini pemikiran MH tentang naturalisme manusia bahwa sifat organis manusia merupakan manifestasi dari hukum kosmis Tuhan. MH juga menyatakan bahwa sifat organik manusia ini sebagai bentuk ketetapan sunatullah yang di dalamnya terkandung nilai proporsionalitas atau keseimbangan. Manifestasi sunatullah yang berdiri atas sikap kosmologis melihat bahwa realitas dasar mengakui pluralitas atau kemajemukan realitas. Atas dasar realitas ini dimaknai sebagai peristiwa dinamis, bukan substansi statis. Sehingga naturalisme MH yang dilandasi oleh konsep sunatullah dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, terdiri atas dimensi kodrat alami, yaitu dimensi teologis yang bersifat absolut, serta kodrat budaya yang berdimensi sosiologis yang bersifat dinamis, yang mendukung spirit humanisme untuk memberdayakan secara benar kebebasan dan otoritas setiap individu. Yang ketiga yaitu toleransi. Toleransi menurut pemikiran MH di sini yaitu cerminan kesadaran, sikap terhadap realitas yang plural. Semangat atau spirit toleransi dalam pemikiran MH adalah konsekuensi atas peran manusia sebagai khalifatullah yang masih berkaitan dengan sikap kosmologis MH mengenai ideologi batas. Kesadaran manusia atas prinsip ini mempersyaratkan sebuah pencapaian yaitu kematangan manusia. Jadi yang dimaksud dalam kematangan di sini yaitu pada kesadaran ke alam semestaan. Jadi manusia sebagai yang dimaksud kematangan manusia yaitu tercapainya kedewasaan manusia, baik itu secara mental maupun pemikiran yang selalu yang memiliki kesadaran akan kekaguman serta tanggung jawab yang tinggi. Kesadaran ke alam semestaan pada pemikiran MH merupakan landasan atas sikap toleransi. Oleh karena itu, dalam pemikiran MH terkait toleransi merupakan keniscayaan manusia sebagai organisme yang berada dalam kesatuan struktur kosmos. Jadi, bahwa spirit atau semangat toleransi MH di sini yaitu humanisme yang dilandasi sikap kosmologi teistiknya, yaitu humanisme yang religius. Penerapan Islam wasatiyah menurut MH di sini, yaitu beliau, salah satu sumbangsi beliau dalam menyikapi pluralisme, yaitu dibentuknya Majelis Ilmu Nahdlatul Muhammadiyyin atau NM di dalam makyahnya, yang mana perlu kita ketahui bahwasanya dari kedua organisasi tersebut, Nahdlatul Ulama yang mengusung tema Islam Nusantara serta Muhammadiyah yang mengusung Islam berkemajuan, yang keduanya ini telah menasbihkan sebagai bagian dari Islam Nusantara. Jadi MH di sini mengajarkan atau menerapkan Islam Wasatiyah ini di dalam makyahnya dengan membentuk kesatuan dari dua ajaran dari Nahdlatul Ulama serta dari ajaran Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu penerapan dari Islam Wasatiyah sendiri. Di sini yang pertama, menjunjung tinggi toleransi dan memegang prinsip ukhuwah antar umat beragama. Yang kedua, tidak bersikap ekstrim dalam dakwah Islam. Yang ketiga, tidak mudah mensalahkan atau mengkafirkan sesama muslim. Yang keempat, dapat memposisikan diri dengan memegang prinsip ukhuwah
di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Zulfa. Sangat menarik sekali pemaparan materi tadi. Kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Mas Gary selaku pembanding di acara Researcher Series Session 4 kali ini. Bagaimana Mas harapan atau komentar atau sanggahan Anda terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Zulfa tadi? Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pembanding dulu. Pembanding kali ini dari Winsuka. Memiliki nama Gary Septian. Tempat tanggal lahirnya Dumai 18 September 2001. Berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Riwayat pendidikannya yang pertama adalah SDN 23 Mandaling, MTS STI MTI Canduang, MA MTI Canduang, dan UIN Sunan Kalijaga sampai saat ini. Riwayat organisasi yang pertama yaitu pengurus organisasi santri Tarbiyah Islamiyah atau OSTI bagian Departemen Pendidikan dalam dakwah pada tahun 2018 sampai 2019. Yang kedua, Ketua Organisasi Santri Tarbiyah Islamiyah OSTI periode 2019 sampai 2020. Ketiga, Ketua Himpunan Santri Tanah Datar HIMTSAD periode 2018 sampai 2019. Yang keempat, Ketua Pemuda Remaja Islam Musola Nurul Ihsan, 2 periode yakni 2017 dan 2018. Lalu beberapa prestasi yang diraih oleh pembanding. Yang pertama, juara 1 khutbah Jumat di MA model Kamang. Yang kedua, juara 2 cerdas cermat Kabupaten Tanjung Baru. Yang ketiga, juara 2 MSI tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 di Pariaman. Yang keempat, harapan 2 cabang khutbah Jumat MTQ tingkat Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Sungoyan dan Lintau Buo Utara. Yang kelima, dan berbagai perlombaan di acara Semarak bulan Ramadan. Oke, langsung saja disampaikan komentarnya ya Mas Gary. Tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar saya kok pecah ya? Mungkin sinyalnya, Mas. Oke. Share off cam aja nggak apa-apa ya? Iya, enggak.
Oke, baik. Terima kasih kepada UIN 1 Tulung Agung, juga kepada HMPS, kepada Kaprodi Ilha, Bapak Ubaidillah, pada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak partisipasinya, dan di atas ketidakmampuan saya sebagai pembanding pada pagi hari ini, saya ingin mengutarakan bahwa ada banyak ya ruang-ruang yang tidak bisa dikritik dari Mbah Nun. Kita mengenalnya sebagai Cak Nun atau Mbah Nun dengan nama lengkap MH Ainun Najib. Beliau adalah seorang budayawan yang menurut saya terlepas dari persoalannya sebagai pemikir, dia telah berhasil meletakkan satu dasar di bidang sastrawan untuk menyebarkan nilai-nilai profetik atau nilai-nilai keilahian. Tapi sebagai manusia tentu setiap kita pasti mempunyai kehilafan, kekurangan, dan ketidakmampuan kita untuk mencapai titik sempurna dalam satu titik persoalan. Pada pagi hari ini, saya tidak banyak menyampaikan kritik terhadap Cak Nun atau pembanding dari presentasi yang telah disampaikan sebelumnya. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa jika kita mengkaji tentang internalisasi pemikiran MH Ainun Najib dalam semangat Islam wasatiyah di Indonesia, kita perlu membahas bahwa Cak Nun itu telah berhasil dalam laku, dalam tanda kutip dalam laku, itu sudah berhasil dalam konsep wasatiyah sebagaimana yang kita pahami bersama, yaitu moderat atau tengah-tengah, berada dalam posisi tengah-tengah dan tidak juga ekstrim, juga tidak liberal terhadap pemikiran Islam. Akan tetapi dalam metodologis kita bisa lihat bahwa Cak Nun ini belum wasatiyah. Kenapa belum? Karena metodologi pemikiran yang dipaparkan oleh Cak Nun itu belum sempurna. Bahkan dalam Ma'iyah pun, gerakan awal Ma'iyah itu tidak terstruktur dan tidak metodologis. Metodologis gerakan Ma'iyah itu disponsori dan diberi nama oleh Nur Samad Kamba almarhum. Dr. Nur Samad Kamba ini adalah dosen di UIN Bandung yang dulunya studi di S1, S2, S3 di Al-Azhar University dengan jurusan filsafat. Nah, arti Ma'iyah adalah bersama. Nah, wasatiyah dalam konteks Nusantara atau dalam pemikiran Cak Nun itu kurang. Yang pertama yang menyebabkannya kurang itu adalah Cak Nun itu dinilai oleh sebagian kritikus Indonesia sebagai orang yang Jawa sentris. Terlihat dalam ceramah-ceramah Cak Nun itu beliau banyak menggunakan bahasa Jawa yang pertama. Bahkan ketika beliau diundang ke Jakarta pun beliau masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Jawa dan banyak diikuti oleh umumnya orang yang mengerti bahasa Jawa. Yang kedua, adanya miskonsepsi terhadap pernyataannya yang dilahirkan karena pemahaman beliau terhadap Islam itu didasarkan atas intuisi. Kalau kita memakai istilah Prof. Amin Abdullah,
integrasi, interkoneksi beliau yang melahirkan 3 teori, nalar bayani, burhani, dan irfani, maka Mbah Nun, beliau masuk ke dalam kategori nalar irfani. Kebanyakan dalam ceramah-ceramah beliau banyak menggunakan penafsiran secara nalar irfani atau intuisi, yang pada akhirnya melahirkan miskonsepsi yang sedikit berseberangan antara pernyataan beliau. Nah, padahal dalam konsep nalar irfani itu digunakan sebagai titik temu gejolak antara nalar bayani dengan nalar burhani, yang kita lihat dalam proses perjalanannya itu memiliki benturan dan benturan, berseberangan antara tekstual dengan kontekstual. Sampai saat sekarang ini kita bisa lihat masih ada benturan-benturan atau gesekan-gesekan kecil. Kalau kita tidak bisa membilangnya besar, mengatakannya besar, adanya gesekan-gesekan kecil yang sampai saat ini tidak bisa didamaikan. Maka nalar irfani masuk sebagai jalan tengah dalam konsep ini, wasatiyah. Nah, Cak Nun hanya menggunakan nalar irfani yang mengakibatkan dia tadi adanya miskonsepsi tersebut. Juga Cak Nun, kalau kita lihat dari kepribadian beliau hanya seorang dai gitu. Not ulama ya, tidak ulama. Karena dalam ceramah-ceramah beliau itu adanya, kita lihat, tidak metodologis. Jadi beliau hanya sebagai seorang dai yang banyak atau dominan menggunakan intuisi. Nah, juga kalau kita lihat dari ada di Harian Kompas yang terbit pada tanggal 9 November 2002, itu mengkritik Cak Nun, wartawannya adalah Zakir El Makmur. Beliau memberi judul artikelnya itu membangun tradisi penyampaian kritik yang beradab. Kalau konsep yang nomor 9 tadi yang dipaparkan oleh pemateri sebelumnya sebagai tahadur, itu Cak Nur seringkali bertabrakan antara pernyataan yang beliau sampaikan dengan pernyataan yang lain gitu. Contoh, beliau menyampaikan konsep keadilan, konsep tawasud, tawazun, i'tidal, dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks kebaikan, dalam satu waktu beliau mengkritik tajam, tapi kritikan tersebut dinilai orang sebagai ujaran kebencian, seperti ketika beliau menafsirkan ayat tentang Fir'aun, maka beliau mengkontekskannya dengan kepemimpinan di era Jokowi ini, yang pada akhirnya beliau mengatakan bahwa Jokowi ini sama dengan Fir'aun. Terlepas dari maksud beliau itu menyampaikan adalah ujaran kebencian dan lain, tapi pandangan orang terhadap Cak Nun tersebut, bahkan beliau sampai meminta maaf, yang dalam satu channel YouTube ditemani oleh anak beliau, Mas Abram. Artinya apa? Metodologi pemikiran wasatiyah Cak Nun ini belum terstruktur dan tersistematis secara komprehensif. Tapi kalau dalam internalisasi pemikiran beliau, kita sudah sepakat semuanya bahwa beliau ini dalam ma'iyah ataupun karya sastra dan Kiai Kanjeng lah, kalau kita bisa menggunakan Kiai Kanjeng sebagai internalisasi pemikiran Cak Nun, beliau sudah berhasil untuk memberikan nilai-nilai keislaman yang damai, yang dalam tanda petik wasatiyah gitu. Tapi secara pemikiran Cak Nun belum berhasil untuk mensistematiskan atau menstrukturkan pemikirannya,
mengenai Islam Wasatiyah. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembanding. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah sekali. Pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, sesuai peraturan yang sudah saya sampaikan tadi. Dan pertanyaannya tidak melenceng dengan materi. Jadi untuk teman-teman dipersilahkan. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyangga dari pemaparan Mas Gary maupun Mbak Zulfa, atau ingin menanyakan istilah-istilah atau pemikiran-pemikiran yang tidak selaras dengan pemikiran kalian. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sanggahan terhadap dua pemateri yang Masya Allah pada hari ini? Saya Mbak izin bertanya. Iya, silakan Mbak. On cam ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunda Hayu. Di sini saya mau bertanya kepada materi ataupun kepada pembanding. Pertanyaan saya yaitu yang pertama, apakah yang menjadi daya tarik tersendiri dari tokoh yaitu yang diangkat adalah Cak Nun sehingga pemateri tertarik untuk mengangkat pemikiran-pemikiran dari tokoh tersebut. Kemudian bagaimana sih? Sebentar. Kemudian juga dari kakak pembanding tadi juga menyatakan bahwasanya sempat ramai beberapa waktu lalu bahwasanya tokoh tersebut itu sempat memberikan ujaran kebencian kepada presiden kita. Lantas apakah beliau itu sudah pemikirannya sudah bisa dikatakan moderat ataukah belum? Mungkin itu saja. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Ulan atas pertanyaannya. Baik, apakah ini dibuka pertanyaan lagi atau langsung dijawab saja? Bagaimana Mbak pemateri dan Mas pembanding? Langsung dijawab atau menunggu pertanyaannya lagi? Mungkin menunggu pertanyaan lagi saja, Mbak. Sambil mempersiapkan jawaban. Gitu. Manut, Mbak. Ya, gimana? Baik dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ulan? Saya, Mbak. Baik, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Suaranya bisa didengar, Pak Nurin? Oke. Saya Ahmad Misfahul Amin, mahasiswa Ilmu Hadis semester 2. Ada beberapa hal yang belum saya pahami terkait tadi pembahasan yang sudah dipresentasikan oleh Mbak pemateri sama Mas pembanding. Begini, ini kan kita ngangkatnya kan pemikiran wasatiyah oleh tokoh MHN Najib ya. Saya runtut dari awal tadi dari pemikiran Mbak pemateri ini seakan-akan MHN Najib itu kan emang tokoh wasatiyah, tokoh moderat yang sudah betul-betul memiliki standar moderasi beragama begitu. Tapi kemudian setelah adanya komentar dari Mas pembanding itu kan ada beberapa titik sehingga titik tersebut bisa menjadikan si tokoh wasatiyah dalam hal ini adalah MHN Najib itu belum memiliki standar secara metodologis dikatakan sebagai tokoh yang memiliki prinsip moderasi beragama. Pertanyaannya begini, standar apa dan sebatas mana orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang moderat, orang yang toleransi dalam hal moderasi beragama dalam konteks sosial kemasyarakatan. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Misbah atas pertanyaan yang Masya Allah. Baik, dibuka satu pertanyaan terakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Saya, Mbak. Bisa dengar suara saya, Mbak? Atau Saya, Mbak, ingin bertanya, Mbak. menanggapi dari kedua pertanyaan di atas, kedua pertanyaannya. Saya bacakan dua pertanyaannya yang tadi ya. Yang pertama, apa yang menjadi daya tarik? Mengapa kok Cak Nun menjadi topik pada hari ini? Dan yang kedua, standar
apa yang bisa membuat orang dikatakan sebagai orang yang moderat? Oh iya, silakan. Maaf Mas, tadi tidak terdengar. Gimana? Ingin bertanya apa? Mohon maaf, tadi yang ingin bertanya. Iya, saya Mbak, mau bertanya Mbak. Ya, silakan bertanya. Dengan Mas siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Gibran. Saya mahasiswa baru semester 2 di Ilha Sukaya. Saya ingin lebih mengkritik dari pembanding ya, dari Mas Gary. Ya. Itu tadi saya mencatat poin-poin bahwa pemikiran MH Ainun Najib itu yang pertama jadi tidak metodologis. Terus yang kedua itu beliau itu masih kurang moderat dan juga pendapatnya itu masih bertentangan dengan pendapat yang lain. Terus juga pernah mengucapkan presiden itu Fir'aun gitu ya. Nah, ini saya itu sepengalaman saya ikut Ma'iyah ya, yaitu sebuah organisasi di dalam wadahnya. Nah, itu bahwa beliau ini menurut saya sangat moderat. Mengapa sangat moderat? Pertama, menurut saya pemikiran beliau ini sudah metodologis. Kenapa? Tadi Mas Giri bilang Cak Nun ini selalu pakai bahasa Jawa. Nah itu, ya emang. Terus ya, mengapa Cak Nun itu pakai bahasa Jawa? Karena Cak Nun itu melihat penonton itu semua itu kayak orang Jawa semua, ya gitu. Jadi, tapi kadang beliau tuh juga pakai bahasa Indonesia, seperti itu. Terus dalam hal pendapat ya, mengapa beliau berbeda ya? Karena beliau itu kan menerapkan Islam Wasatiyah. Ya. Mengapa dia berbeda? Karena ya supaya untuk meringankan saja. Contoh ketika pendapat ulama lain dilarang mengucapkan apa itu ke Kristen itu hari Natal itu, ya dilarang. Tapi pendapat Tanun ini sangat boleh. Mengapa? Karena masa bilang selamat Natal aja udah dianggap kafir menyerupai suatu kaum. Nah, terus Tanun ini membantah nyataan itu. Terus kalau misalkan kita mengikuti suara hewan, kambing dan lain-lain, apakah kita juga mengikuti kaum itu? Seperti itu. Terus tentang pernyataan Cak Nun tentang Fir'aun itu ya. Di videonya yaitu klarifikasi Cak Nun itu kan beliau itu berbicara setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan, kekurangan masing-masing. Nah, jadi ya namanya manusia ya pasti pernah salah gitu. Ya seperti itulah. Pokoknya intinya saya itu tidak sependapat dengan membandingnya Mas Gary itu. Karena saya itu sangat ma'iyah banget gitu. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas. Jadi ini tadi sanggahan atas pembanding ya.
Ya Mas Holil, betul kan ini tadi sanggahan terhadap pembanding? Iya, Mbak. Terima kasih atas sanggahannya ya Mas. Sebentar. Dari Mbak Pemateri dan Mas Pembanding, apakah ingin menjawab pertanyaan? Dari Mbak Pemateri, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan dan Mas Misbahul Amin? Saya ulang pertanyaannya ya Mbak Zulfa, Mas Geri. Yang pertama, apa yang menjadi daya tarik? Mengapa kok Cak Nun yang dibahas dalam materi hari ini dan bagaimana tanggapan atas itu isu yang sedang viral ajaran kebencian. Apakah termasuk pemikiran beliau itu moderat? Dan yang kedua, standar orang yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai orang yang moderat dalam kehidupan sosial beragama. Baik dari Mbak Zulfa atau Mas Geri ingin memberikan jawabannya? Mungkin dari saya dulu ya. Sedikit cerita mengenai mengapa saya mengambil tema tentang pemikiran MH Ainun Najib. Bahwasanya saya melihat mungkin beberapa video ya, walaupun saya tidak mengikuti makyah beliau, tapi dari beberapa video yang saya lihat di YouTube tentang makyah beliau, tentang wacana-wacana beliau, tentang seperti podcast maupun yang lainnya tentang beliau itu, saya melihat pemikiran beliau itu sangat moderat. Yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya bagaimana MH itu memandang orang yang beragama itu adalah orang yang menjalankan sebagai umat Islam itu umat yang damai, yang mempresentasikan Islam itu sebagai agama yang damai, agama yang berseru kepada kasih sayang yang toleran, yang mana menurut saya itu beliau di dalam makyahnya pun tidak mengusung kepada nilai-nilai yang mengujar pada kekerasan maupun kepada kefanatikan. Itu menurut saya ya. Dan di mana beliau juga menyatakan bahwasanya kita sebagai orang yang beragama itu adalah orang yang menunjukkan bahwa Islam itu Islam yang rahmatan yang alamin, Islam yang mengujar pada kasih sayang, baik itu sesama manusia, sesama umat beragama, walaupun itu bukan sesama umat Islam ya, tapi juga kepada keseluruhan, baik itu kepada alam semestaan ini, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Itu mengapa saya mengambil tokoh MH ini di dalam materi saya, materi moderasi saya, gitu. Kemudian mengenai tadi yang kedua, bagaimana orang itu dianggap memiliki pemikiran yang moderat, yaitu dilihat dari pemikiran mereka yang tidak liberal, yang tidak ekstrim, yang tidak fanatik terhadap keberagaman mereka dalam mereka menjalankan agama mereka masing-masing, gitu. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Kak Geri. Sekian dari saya.
Baik, Mas Gary, ingin jawaban dari Mbak Zulfa. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Baik, saya jawab ya. Aduh, kamera kok gini ya. Oke, aja dah. Yang pertama, daya tarik Cak Nun sebagai topik itu mungkin dia nggak bisa jawab ya. Soalnya yang pematerinya itu Mbak Zulfa. Saya hanya sebagai pembanding. Yang kedua, standarisasi orang dikatakan sebagai ya gimana? Bagaimana itu loh, visunya Cak Nun yang ujaran kebencian itu loh, Mas. Oke, ya siap. Saya hanya membilang satu contoh dari inkonsistensi pemikiran Cak Nun gitu. Soalnya saya berangkat dari kenapa Cak Nun. Yang pertama saya ingin menjawab, Cak Nun itu wasatiyah dalam laku. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi, tapi belum. Bukan tidak, tapi belum wasatiyah dalam pemikiran. Cak Nun itu wasatiyah ta'amuliyah. Atau mengambil satu sisi tengah dalam laku kehidupan, dalam kehidupan bersosial. Makanya Cak Nun itu wasatiyah ta'amuliyah. Yang kedua, Cak Nun itu kenapa beliau itu wasatiyah ta'amuliyah dalam laku? Karena langgam-langgam tulisannya Cak Nun itu lebih banyak mendukung atau membangkitkan kesadaran kaum marginal, kaum terpinggirkan, juga yang menghasilkan pemikirannya itu bersifat sporadis, tidak teratur, dan tidak terbangun atas metodologis yang komprehensif tentunya. Nah, sebab itulah sebabnya adalah tulisan-tulisan Cak Nun atau pemikiran-pemikirannya adalah respon dari isu-isu kontemporer dan politis tentunya. Juga kenapa Cak Nun itu pemikirannya kalau dalam Ma'iyah itu belum metodologi saya katakan karena kenapa Cak Nun harus metodologis? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sedangkan lawan bicara atau pendengar Cak Nun pada umumnya adalah kaum-kaum menengah ke bawah. Dalam konteks ini kaum-kaum marginal yang merasa dirinya itu marginal, orang-orang terpinggirkan. Dan tidak semestinya juga Cak Nun itu dalam penyampaiannya itu metodologis banget. Itu sisi-sisi akademis banget kalau saya lihat. Nah, menjawab persoalan kenapa Cak Nun mengujarkan kebencian, ya itu tadi gitu. Penilaian orang terhadap penafsiran orang terhadap satu teks atau satu pembicaraan itu hasil analisis kebudayaan. Sebagaimana teori Geertz. Silahkan baca 7 teori beragama. 7 Theory of Religion. Geertz mengatakan analisis kebudayaan bukanlah satu alat eksperimental untuk menciptakan satu hukum, tapi satu alat penafsiran untuk mencari makna. Nah, makna yang dapat oleh pembaca atau pendengar itu tadi ujaran kebencian terhadap analisis kebudayaan atau perkataan Cak Nun tadi. Juga saya ingin menjawab Saudara Khalil, terima kasih atas sanggahannya gitu. Perlu diketahui bahwa Khalil Gibran ini namanya aja Khalil Gibran gitu. Tapi dia bukan sastrawan. Juga hidupnya tidak puitis amat. Saya ingin menjawab bahwa saya tidak mengatakan selalu ya. Tadi dalam ceramah-ceramah Cak Nun itu tidak selalu. Tapi hanya dominan menggunakan bahasa Jawa. Dalam teori beragama,
fungsi pluralitas itu sangat penting. Kenapa? Masyarakat itu terbagi atas dua. Yang pertama, masyarakat mekanik yang hidup dalam satu kultur, sehingga mereka kesulitan untuk menerima satu hal atau satu kebudayaan yang sangat berbeda dengan mereka. Akhirnya berasa, ujungnya adalah penolakan. Yang kedua adalah masyarakat organik. Nah, masyarakat organik adalah mereka yang hidup dalam pluralitas, yang mampu menyerap kebaikan-kebaikan dari kebudayaan-kebudayaan mereka yang berbeda. Di sini, Jawa sentris saya anggap sebagai satu kebudayaan yang mekanik. Kenapa Cak Nun itu dominan menggunakan bahasa Jawa? Oke, dengan pernyataan Mas Khalil tadi sebagai, ya beliau menganggap orang Jawa ini Jawa semua, pendengarnya mereka Jawa semua. Tapi apakah itu salah satu pemikiran yang wasatiyah? Yang kedua, pernyataan-pernyataan Mas Khalil tadi terhadap sanggahan dari argumen-argumen saya sebelumnya. Contoh ketika beliau membela Cak Nun itu sangat metodologis. Saya kira tidak gitu. Saya kira tidak. Dalam ceramah-ceramah beliau. Saya beberapa kali mengikuti ceramah beliau gitu. Baik dalam MAIA ataupun via YouTube. Yang kedua, terhadap pembelaan beliau tentang apa tadi? Fir'aun tadi, orang banyak salah, manusia bisa salah dan melakukan kekhilafan. Dan penafsiran argumen-argumen yang beliau jelaskan tadi, pendekatan Mas Khalil tadi menunjukkan bahwa Cak Nun itu penafsirannya intuisi, perasaan. Dan kalau kita lihat latar belakang dari Cak Nun itu, beliau sastrawan gitu. Dan sastrawan pasti menggunakan intuisi, perasaan. Makanya saya bilang penafsiran yang dikeluarkan dari pemikiran Cak Nun itu berasal dari nalar irfani. Sayangnya, nah ini sayangnya, beliau hanya menggunakan satu pendekatan saja. Padahal salah satu faktor terpenting penggunaan nalar irfani adalah untuk merekatkan kembali dan mencari benang merah, titik temu antara nalar bayani dengan nalar burhani. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Bagaimana Mbak Wulan dan Mas Khalil atas pendapat dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Mbak Zulfa dan juga Mas Gary, apakah bisa diterima? Mbak Wulan, apakah bisa menerima penjelasan dari Zulfa dan Mas Khalil? Pertanyaannya tadi. Terima kasih. Dari Mas Khalil, apakah bisa diterima atas penjelasan Mas Gary? Atau dari teman-teman ada yang ingin menanggapi atau menyangga dari paparan Mas Gary dan juga Mbak Zulfa? Mbak Nurin. Saya Mbak. Yes. Terkait pertanyaan saya tadi ya. Ini sedikit belum terjawab ya. Mbak moderator juga belum tanya saya. Pendapat Iya, atau tidak gitu. Ya. pertanyaan Mas Isbah. Ya, nggak masalah.
Tapi ada sisi lagi yang menarik sih, Mbak. Tadi dari argumen awalnya sudah disampaikan Mas Giri, kemudian ditanggapi lagi dengan argumen yang dikatakan Mas Khalil, kemudian ditanggapi lagi oleh Mas Giri. Begini, saya juga ingin ambil bicara ya. Saya ada beberapa pendapat yang sependapat dengan Mas Giri terkait tentang bahwa Cak Nun itu kan lapangan dakwahnya, medan dakwahnya itu kan emang ke golongan menengah ke bawah. Jadi orang yang didakwai, walaupun orang yang apa ya, orang yang diomongi begitulah. Itu kan emang bukan seluruhnya akademisi. Jadi pertanyaan awal yang perlu dipertanyakan seperti tadi yang sudah dikatakan Mas Geri, untuk apa MH Ainun Najib itu harus wasatiyah secara metodologis begitu. Kalau itu secara ta'amuliyah, oke, saya sepakat. Tuh. Lah, latar belakang dari MH Ainun Najib itu sendiri tadi yang juga dikatakan oleh Mas Geri bahwa beliau adalah apa ya, budayawan, sastrawan begitu. Itu betul. Kalau kita telusuri secara historis kan emang beliau kan tidak sejalan dengan eh, napak tilas dari jalan-jalan yang ditelusuri oleh beberapa ulama. Jadi saya emang setuju banget kalau MH Ainun Najib itu dia mudai, orang yang berdakwah itu dai, bukan kategori sebagai ulama. Tapi ada satu sisi yang saya kurang sepakat dari Mas Geri. Saya sepakatnya sama Mas Khalil itu di bagian ini tentang penggunaan bahasa. Jadi Mas Geri mengatakan MH Ainun Najib itu lebih ke Jawa sentris. Kalau dakwah kemana-mana itu lebih menggunakan dominan bahasa Jawa. Dan Mas Khalil mengatakan, oh tidak, saya itu kan ahli ma'iyah gitu. Jadi penggunaan bahasa Jawa itu juga diimbangi dengan bahasa Indonesia. Begini teman-teman, kita terlalu mengartikan moderasi Islam, moderasi beragama itu dengan konsep wasatiyah dalam hal ini adalah toleransi. Lah, padahal moderasi Islam, moderat itu bukan hanya dalam konteks toleransi, tetapi pada kearifan lokal. Begitu. Coba teman-teman buka di beberapa literatur. Kalau moderasi itu sebetulnya bukan hanya nilai-nilai toleransi, tetapi juga ada nilai-nilai kearifan lokal. Lah, dalam hal ini saya sepakat dengan Mas Khalil tadi yang mengatakan bahwa MH Ainun Najib itu di beberapa acara, di beberapa majelis, di beberapa tayangan-tayangan YouTube atau di TikTok itu kan emang tidak lantas kemudian menggunakan bahasa Jawa saja, tetapi diimbangi dengan bahasa Indonesia. Pun ketika dia menggunakan bahasa Jawa itu kan dia merepresentasikan nilai-nilai kearifan lokal di mana dia emang dari Jawa, dia dakwahnya dari Jawa, dia berkebudayaan Jawa. MH Ainun Najib itu kan kuliahnya juga di Jogja kan. Nah, Jogja, daerah Matraman itu kan kental dengan kebudayaan Jawa. Jadi kalau ditelusuri emang nggak salah kalau model dakwahnya, corak dakwahnya MH Ainun Najib itu begitu. Itu bukan lantas kemudian dikatakan MH Ainun Najib itu dalam sisi itu tidak moderat. Oh, kalau saya belum setuju dengan Mas Giri, saya setujunya dengan Mas Khalil. Karena perlu diketahui bahwa sisi-sisi moderasi, sisi-sisi moderat itu tidak dalam konteks tawasid saja, tidak dalam konteks toleran saja, tetapi juga dalam konteks kearifan lokal. Jadi bolehlah menggunakan bahasa Jawa. Toh ya MH Ainun Najib selain menggunakan bahasa Jawa juga diselingi dengan beberapa bahasa Indonesia. Gitu Mbak, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Misbah. Bagaimana menurut
Dari pemaparan atau sanggahan dari Mas Misbah, Mas Gary bisa menerima itu atau tidak. Tapi sebelum itu untuk Mbak Zulfa dan Mas Gary, tadi sebelumnya Mas Misbah itu sudah bertanya, Mbak dan Mas. Ya, pertanyaannya itu standar, bagaimana orang bisa dikatakan orang yang moderat secara sosial beragama. Dari Mbak Zulfa, ingin menyampaikan jawabannya atau langsung ke Mas Gary? Ya, mungkin saya dulu aja. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya. Iya, Mas. Tadi dijawab oleh Mas Misbahul Amin. Iya, Mas Ahmad Misbahul Amin. Satu, pertama saya mengapresiasi ya, dalam upaya argumennya untuk menolak argumen saya. Nah, itu wajib diteruskan sebagai dialektika pengetahuan atas ketidaksamaan pemahaman kita terhadap satu konteks permasalahan. Yang kedua, saya maksud geosentris ini bahwa kalau kita lihat pendengar Cak Nun itu rata-rata bukan hanya orang yang berada di Jawa atau yang paham bahasa Jawa saja gitu, tapi ada yang lain gitu. Nah, dalam konteks bahasa yang kemudian berbentuk teks, kemudian diinterpretasikan oleh orang atau ditafsirkan oleh banyak orang, saya takutnya nanti adanya ya kayak tadi miskonsepsi tadi. Itu tanggapan saya. Tapi yang kalau menurut Mas Ahmad dengan moderasi tawasud itu, oke, saya pahami. Saya amini pernyataan itu. Dengan saya mengatakan Cak Nun itu dominan menggunakan bahasa Jawa, itu termasuk Jawa sentris, dan itu menyalahi kaidah. Oke, saya amini itu. Tapi maksud saya Jawa sentris, yang saya takutkan adalah adanya terjadi kesalahan pemahaman ketika bahasa Jawa ditranslatekan ke bahasa Indonesia, ya minimal terjadi reduksi makna, dan kemudian diinterpretasikan oleh orang. Akan terjadi ketidaksinambungan antara teks dengan penafsiran. Yang kedua, kayak kalau menjawab dengan pertanyaannya Mas Ahmad, tapi sebelumnya saya amini dan saya sepakat dengan pernyataan Mas Ahmad sebelumnya. Yang kedua, dengan kalau kita lihat dari standarisasi orang dikatakan wasatiyah itu, ya kalau saya lihat artikel jurnal, kalau secara ideologis revivalisme puritanisme Islam atau Islam garis keras itu dapat dikenali dengan beberapa ciri. Ada 5 cirinya. Yang pertama, melawan arus modernisme dengan berlindung ke literalisme ketat dan menyandarkan legitimasi argumen kepada teks, hanya kepada teks. Kedua, memandang ideal praktik Islam era keemasan, atau kita bisa dengan romantisme. Yang ketiga, memandang pemikiran yang tidak sepenuhnya bergantung pada teks dianggap pemberhalaan diri. Yang keempat, menganggap ranah pengetahuan humanistik modern sebagai ilmu setan.
Dan yang kelima adalah menolak upaya interpretasi historis kontekstual terhadap hukum Tuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri revivalisme puritanisme yang bertentangan dengan wasatiyah. Dan kalau kita pakai kaidah usul fikih dengan mafhum mukhalafah, kita bisa lihat bahwa wasatiyah itu adalah orang yang tidak berlindung kepada literalisme ketat, yang kemudian memandang juga tidak memandang ideal praktik Islam era keemasan sebagai praktik ideal, juga tidak memberhalakan diri dengan tidak sepenuhnya bergantung pada teks, dan juga tidak menganggap ilmu-ilmu barat seperti sosiologi, filsafat, dan pemikiran spekulatif lainnya sebagai ilmu setan. Dan juga yang terakhir adalah adanya upaya interpretasi yang menghasilkan satu titik temu, dan di mana titik temu itu berada di tengah. Itu menurut saya dari wasatiyah ya. Cuma kan wasatiyah yang dijelaskan dari PPT sebelumnya itu kan berlandaskan kepada teks-teks agama yang ada dalilnya gitu. Kalau kita lihat secara ideologi revivalisme puritanisme tadi, ya itu 5 tadi gitu. Mungkin itu saja. Baik, Mas. Tadi sebelumnya Mas Biswa telah bertanya standar bagaimana orang bisa dikatakan moderat dalam sosial beragama. Menurut pendapat dari Mbak Zulfa dan Mas Geri, bagaimana orang yang moderat itu? Baik, di sini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya jawab tadi. Standar orang yang memiliki pemikiran moderat itu yaitu orang ketika dalam beragama, beliau menjalankan agama itu tidak serta berlebihan, tidak fanatik terhadap kita beragama, seperti itu. Kemudian Islam wasatiyah yang diajarkan itu juga bagaimana kita sebagai manusia itu mempresentasikan kita sebagai umat beragama itu menunjukkan Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti itu. Kalau menurut saya, mohon maaf. Terima kasih Mbak Zulfa. Baik, untuk Mas Misbahul Amin, itu tadi pendapat dan penjelasan dari Mbak pemateri dan Mas pembanding. Apakah bisa diterima? Ya, saya analisa dari kedua jawaban tadi memiliki interkoneksi ya. Kalau Mbak pemateri tadi lebih ke pendekatan antara titik liberal dan titik radikal, di mana moderasi itu berada di wasat, berada di tengah-tengah begitu. Tetapi dengan pendekatan usul fikih dalam hal ini adalah pada konteks mafhum mukhalafah yang sudah dipaparkan oleh Mas Gio tadi, saya juga sepakat. Tapi terkait pandangan Mas Gio terhadap kritik saya menggunakan bahasa Jawa tadi ya, kan ada sisi perbedaan. Kalau saya memandangnya kan itu kearifan lokal ya. Ya, saya tegaskan lagi, saya juga lagi-lagi sepakat ya. Saya amini lagi Mas Gio tadi. Tapi kalau menggunakan bahasa Jawa, itu kan berarti bukan hanya MH Ainun Najib saja. Coba kita lihat dai-dai, ceramah-ceramah, kiai-kiai di pengajian-pengajian itu. Kalau di Jawa, dia kan juga menggunakan bahasa Jawa. Coba kita lihat Kiai Haji Anwar Zahid di YouTube-nya, channelnya Anza.
itu kan juga banyak penggemarnya, bahkan di luar negeri. Beliau juga banyak diundang di luar negeri, di Korea, di Jepang, di mana-mana. Walaupun itu yang mengundang juga orang-orang Indonesia sendiri, tapi kan itu bukan orang Jawa semuanya. Tapi kalau kita lihat di beberapa ceramahnya, beliau kan mengakulturasikan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi dalam hal ini tidak perlu lagi diperdebatkan itu apa nilai wasatiyah atau tidak, karena saya lebih memandang bahwa itu adalah corak, itu adalah ciri khas, begitu. Sudah terjawab Mbak Nurin. Terima kasih Mas Gio dan Mbak Zulfa. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Misbah. Dari teman-teman, apakah ingin menambahkan atau menyanggah kembali penuturan dari Mas Misbah, Mbak Pemateri, dan juga Mbak Pembanding? Mungkin nggak lagi ya Mbak, karena udah banyak aminnya dari tadi. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambahi atau menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Kerry dan juga Mbak Zulfa, atau mungkin ingin menanggapi sanggahan dari Mas Misbah dan juga beberapa pertanyaan yang tadi telah disampaikan? Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, kita tutup saja acara pada hari ini. Dari kesimpulan pertanyaan-pertanyaan yang di atas, yaitu penerapan Islam wasatiyah. Yang pertama, menjunjung tinggi toleransi dan memegang prinsip ukhuwah untuk umat beragama. Yang kedua, tidak bersikap ekstrim dalam dakwah Islam, tidak mudah mensahihkan atau mengkafirkan sesama muslim, dan dapat memposisikan diri dengan memegang prinsip ukhuwah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tak terasa waktu begitu cepat menandai akhirnya acara Resensi Series Season 4 pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dan pembanding tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Rektur Series, untuk acara Lesson Series Season 4. Di sini saya sebagai moderator dari awal hingga akhir pamit undur diri. Apabila ada kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dimohon untuk mengisi presensi agar nanti dibuatkan sertifikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, mungkin teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil dokumentasi. Terima kasih.
teman-teman dimohon untuk on cam sebagai presensi. Dan juga dokumentasi. Teman-teman bisa dinyalakan kamera. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya